Halo Bang Gala, bisa dengar suara kah? Selamat pagi, Kakak Teddy. Terdengar jelas. Ya, Baik. jelas. Terima kasih Kakak sudah berkenan hadir. Oke. Oke. Mungkin bisa kita mulai. Sebelumnya, selamat pagi, Bapak, Ibu, beserta rekan-rekan pers yang senantiasa membersamai acara kita pada pagi hari ini. Semoga terdengar jelas suara di sana dan kabar baik menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan luncurkan polisi brief dari tim hukum Celios. Baik, suaranya apa terdengar jelas? Sekarang sudah jelas, Kakak. Sudah jelas. Oke, baik. Kami izin lanjutkan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan uh, agenda beberapa publikasi Celios sebelumnya. Tapi yang menarik, pada hari ini kita akan spesifik bicara mengenai Papua. Dengan judul yang sangat menarik, PSN menggerus otsus dan hak orang asli Papua. Dari judul publikasi pada hari ini, tentunya ada pertanyaan yang sangat menggelitik, apa yang dimaksud dengan menggerus dalam konteks ini, terutama ketika bicara mengenai otonomi khusus dan hak orang asli Papua. Tentunya hal ini menjadi anomali ketika bicara mengenai fokus swasembada pangan yang belakangan sering disampaikan oleh pemerintah dalam proyek PSN Food Estate yang akan bertempat di Merauke. Tentunya dalam publikasi ini Celios akan dihadirkan dan diwakilkan oleh MHD Zakil Fikri selaku Direktur Strategic Litigation Hukum dari Celios. Kemudian juga ada Muhammad Saleh dari peneliti Celios. Kemudian bersamaan dengan ini, karena merupakan publikasi kolaboratif bersama rekan-rekan LBH Pos Papua, ada Kak Teddy Wakum selaku Ketua LBH Pos Merauke. Tentunya nanti akan ada penanggap dari akademisi dan juga praktisi yang akan dihadirkan dan sepertinya sudah terkonfirmasi dan hadir di Zoom ini. Ada Prof. Dr. Joyo Hermansyah Johan. Beliau adalah mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2010 sampai dengan 2014 dan juga sekarang adalah Presiden Institut Otonomi Daerah atau IOTDA. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, tentunya sudah hadir di ruangan ini eh, Saudara MHD Zakil Fikri selaku Direktur Hukum Celios yang mungkin akan memulai kerangka paradigmatik dan juga apa temuan utama dalam publikasi kita, terutama terkait dengan PSN mengurus otonomi daerah dan juga hak orang asli Papua. Mungkin langsung bisa dipersilahkan waktu dan tempatnya. Mungkin masih di mute. Cek, ya, Oke, silakan. masuk ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Prof. Jo ya, yang telah berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bang Teddy yang mungkin sekarang sudah siang ya di Papua sana. Nah, terima kasih sudah mau kemudian membantu kami ya, bersama dengan kami untuk kemudian bercerita lebih jauh tentang dampak pengembangan proyek strategis nasional food estate di tanah Papua khususnya Merauke. Nah, dan juga yang hadir dalam forum ini pada pagi ini dan tentu saja rekan-rekan jurnalis yang berkenan hadir juga di pada kesempatan pagi ini. Nah, sebetulnya
saya tidak akan terlalu banyak bercerita nanti ya Prof. Jo dan teman-teman karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh eh, Saleh ya sebagai peneliti hukum Celios. Dia akan menjelaskan lebih sistematik nanti mengenai temuan-temuan studi dari eh, policy paper yang telah kita buat dan insya Allah sedang proses rilis ini. Lalu kemudian nanti akan ditimpali dengan pengalaman-pengalaman advokasi yang dilakukan oleh teman-teman LBH Papua dalam proses istilahnya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat-masyarakat terdampak oleh pembangunan PSN di Merauke tersebut. Jadi sebetulnya studi singkat ini muncul kalau kita membahasakan ini sebagai studi awal. Kenapa ini studi awal? Karena kita fokus karena ingin kita ini inginnya nanti fokus studi ini bisa berlanjut. Ya cukup sampai di sini, tetapi kita berharap eh, ini akan membuka tabir-tabir lain dari cerita-cerita yang muncul di balik PSN di Tanah Merauke. Khususnya cerita-cerita yang berkenaan dengan isu-isu regulasi dan norma hukum. Entah itu baik yang compliance dia, kepatuhan, maupun dia sifatnya adalah pelanggaran misalkan. Kita ingin memetakan itu dalam studi-studi kita yang akan datang. Jadi ini adalah studi awal, kita harap ini bisa membuka jalan untuk kita semua. Ceritanya adalah setelah saya yang kemudian Saleh dan dibantu oleh teman-teman LBH Papua melalui Bang Teddy, setelah kita kemudian mengumpulkan berbagai data yang ada sejauh ini, kemudian kita susun dan kita coba baca, eh, dianalisis secara kritis, ya insya Allah kritis ya. Nah, kita tuh menemukan beberapa isu yang sangat apa istilah penting untuk kemudian diungkap gitu. Karena kita bayangkan saja selama ini pemerintah kita itu mengimajinasikan proyek strategis nasional itu sebagai jalan menuju surga. Kenapa dibilang jalan menuju surga? Karena dengan PSN orang-orang tuh bisa menikmati apa yang selama ini tidak bisa dinikmati. Dibayangkan gitu. Fasilitas yang bagus, pendapatan yang tinggi, kemudian kehidupan yang lebih sejahtera, kira-kira begitu. Tetapi ada suatu paradoks. Apa paradoks itu? Kok ya PSN ini ketika kemudian oleh penolakan yang cukup signifikan dan hal itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Teddy bagaimana cerita-cerita penolakan yang muncul di tanah Papua hari ini terhadap PSN misalnya. Artinya apa? Artinya adalah imajinasi kesejahteraan itu pada dasarnya tidak tidak mengakar sampai ke tanah-tanah sampai ke dapur-dapur masyarakat adat di tanah Papua sana khususnya di Merauke. Nah, inilah paradoks. Kita coba lihat kenapa paradoks ini bisa terjadi. Hmm. Setelah kita amati lebih rinci, pada akhirnya kita menemukan, misalkan beberapa teman. Pertama adalah dari aspek agraria, ternyata PSN itu selama ini barangkali tidak pernah menganggap bahwa tanah Papua itu tanah yang berpenghuni. Sehingga penetapan kawasan untuk kemudian diplot sama sekali tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat lokal maupun masyarakat adat secara bermakna. Padahal tuntutan partisipasi secara bermakna ini telah lama diadopsi di dalam baik itu Undang-Undang Pokok Agraria kita, Undang-Undang Pengadaan Tanah 2012, dan terakhir itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ketika melakukan uji terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kalau secara ekstensif itu kita bisa maknai tidak hanya dalam proses penyusunan undang-undang, peraturan undang-undangan, tetapi juga dalam setiap perumusan kebijakan yang sifatnya strategis, termasuk tata kelola lahan misalnya atau kawasan, itu harus melibatkan masyarakat terdampak. Nah ini ya, ini tampaknya tidak pernah
dilakukan dalam proses PSN ini. Mungkin dilibatkan, tapi lebih mungkin sosialisasi ya dibandingkan partisipasi secara bermakna. Karena partisipasi secara bermakna setidaknya ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Satu adalah hak untuk didengar, hak untuk kemudian diberikan kesempatan untuk merespon, dan hak untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan respon yang diberikan oleh pemerintah. Kira-kira kan gitu. Nah, nah, ini kayaknya tidak pernah terjadi. Kenapa ini tidak pernah terjadi lagi-lagi? Kalau hipotesanya ada karena wilayah Papua dianggap wilayah yang tak berpenghuni atau terra nullius. Padahal tidak. Kita menemukan data pembanding misalnya. Kalau kalau berdasarkan catatan dari teman-teman Papua, itu di beberapa titik-titik yang masuk dalam klaster PSN itu justru ada kampung-kampung tua, wilayah-wilayah masyarakat adat di sana. Itu menandakan bahwa mereka sudah ada jauh sebelum PSN itu datang, sebelum Indonesia ini merdeka. Kemudian Badan Registrasi Wilayah Adat itu juga sudah memplot beberapa wilayah yang kemudian masuk terindikasi dan bahkan sudah ada yang masih tahapan verifikasi dan ada juga bahkan sudah terregistrasi. Ada lebih dari 1,2 juta hektar wilayah di Papua Selatan itu masuk dalam wilayah masyarakat adat dan mayoritas kawasan itu hari ini berada dalam klasternya PSN. Nah, ini menyebabkan tumpang tindih dan memunculkan konflik agraria. Nah, eh, inilah kemudian konflik itu memicu konflik. Terjadilah konflik. Negara yang harusnya bisa menyelesaikan, mengurai konflik ini sebaik mungkin, supaya rasa keadilan itu timbul, justru menjadi aktor utama jadinya dalam kasus ini yang menyebabkan konflik itu terjadi. Nah, kemudian selain itu, dari aspek agraria ini juga kita melihat eh, bahwa pengambilan lahan dan hutan adat oleh pemerintah untuk proyek PSN yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat secara bermakna. Selain itu bertentangan dengan berbagai regulasi baik itu UU PA, kemudian undang-undang pengadaan tanah ya. Nah, dan putusan MK tentang partisipasi bermakna, nah, juga merupakan praktek perampasan tanah milik masyarakat adat. Padahal hak milik itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Pasal 28 huruf H ayat 4 itu. Dan itu tidak boleh diambil oleh secara sewenang-wenang. Siapapun termasuk oleh negara. Tapi apa yang kita lihat? Nah, perampasan itu terjadi hari ini. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan plot-plot klaster PSN hari ini yang persis menimpali tanah-tanah distrik-distrik masyarakat adat di tanah Papua tanpa kemudian apa istilahnya ya? Tanpa memperhatikan benar-benar keberadaan masyarakat adat itu. Nah, tumpang tindih ini eh, lahir karena adanya perampasan. Nah, ini nanti mungkin bisa Mus bercerita teman-teman lainnya dan jelas ya perampasan, pemerasan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Agraria kita dalam tata kelola lahan. Karena jelas ya, pasal 10, pasal 16 ya UPA mengatakan apa? Tidak boleh itu tanah-tanah itu dikelola dengan cara-cara yang memeras dan merampas. Kalau kayak gini kan jadinya nih memeras dan merampas namanya. Nah, oleh karena itu ini harus dievaluasi lebih jauh lagi nih proses penyusunan kebijakan dan pengelolaan PSN di Tanah Papua khususnya di Merauke. Saya pikir untuk pengantar itu, karena ternyata nanti itu setelah kita lakukan studi lebih jauh lagi, ini persoalannya lebih paradigmatik lagi di level regulasi. Nah, saya pikir Saleh bisa bercerita lebih lanjut mengenai hal itu. Demikian dulu, eh, Galau, terima kasih. Baik, makasih banyak Mas MHD Zakil Fikri selaku Direktur Strategic Litigation Hukum Celios yang sudah memberikan pengantar awal terkait dengan kerangka paradigmatik terkait dengan publikasi Policy Brief pada pagi hari ini. Tentunya akan ada elaborasi yang lebih komprehensif dari Mas Muhammad Saleh
untuk mungkin memaparkan dengan lebih efektif terkait dengan temuan-temuan utama dan apa yang harus digarisbawahi terkait dengan kata menggerus. Nah, ini menarik karena pasca perubahan di tahun 2021. Nah, tentu ada banyak instrumen regulasi dan posisi otonomi khusus yang berubah. Nah, mungkin silahkan Mas Muhammad Saleh untuk memaparkan. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, rekan-rekan media, eh, rekan-rekan dari LBH Papua, Prof. Jo yang sudah berkenan hadir pada acara peluncuran Policy Brief Studi Celios dan LBH Papua pada pagi hari ini. Pada dasarnya teman-teman sekalian, secara garis besar, Mas Fikri tadi sudah menyampaikan beberapa temuan kunci dari aspek agraria tata ruang dari studi ini. Kemudian lebih lanjut pada bagian kedua ini kami akan menjelaskan beberapa bagian lain hasil temuan studi dari Hukum Celios atas pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua. Pada dasarnya, riset ini mengambil tajuk proyek strategis nasional menggerus Otsus dan hak orang asli Papua dengan gambaran bahwa kehadiran proyek strategis nasional memang memiliki sejumlah masalah yang cukup serius ternyata, terutama dari sisi kemandirian, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Dan kata menggerus ini kami refleksikan atas dasar kehadiran skema ini yang cukup agresif ya dari sisi regulasi dan sangat berdampak masif terhadap pelaksanaan kewenangan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah. Kalau kita cermati rekan-rekan sekalian, secara normatif, proyek strategis nasional ini memang ternyata hadir atas dasar peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Dia hanya mengacu pada peraturan Presiden yang pertama itu muncul Perpres nomor 3 tahun 2016, lalu kemudian berkembang dan telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, dan terakhir menggunakan Perpres 109 tahun 2020. Mengacu dari Perpres ini, proyek strategis nasional ini sangat masif ya, dan cukup tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ada puluhan proyek ya, termasuk diantaranya yang menjadi objek dan lokus studi ini adalah di wilayah Papua. Nah, yang menjadi problematik yang cukup signifikan dari kehadiran proyek ini adalah dia diberikan sejumlah keistimewaan yang berbeda dengan proyek atau program pemerintah pada umumnya. Di antaranya ada kemungkinan diskresi untuk menangani masalah yang mendesak terkait PSN. Jadi sangat memungkinkan pemerintah mengeluarkan berbagai diskresi yang berbeda untuk menjalankan proyek PSN yang dianggap mendesak. Kemudian sangat dimungkinkan ada diskresi untuk menyempurnakan atau mencabut peraturan yang menghambat PSN. Sehingga di awal program ini ditetapkan di tahun 2016, kemudian mulai dieksekusi dan dijalankan masif sejak tahun 2017, banyak dilakukan deregulasi, penyesuaian regulasi, bahkan pencabutan berbagai peraturan perundang-undangan. Dan puncaknya sesungguhnya kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya bagian dari harmonisasi terhadap berbagai regulasi sektoral yang berupaya mendorong perubahan politik hukum proyek strategis nasional yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada diskresi untuk mempercepat ya pengadaan tanah dalam batas waktu tertentu ya. Ada peraturan pemerintah ya turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan proses percepatan dan akselerasi terhadap pengadaan tanah dengan batas waktu tertentu. Sehingga kalau kita cek ya data dari teman-teman Kontras, data dari teman-teman YLBHI, LBH Papua, dan data dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri, itu salah satu konflik
uh, hak asasi manusia paling banyak yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 itu konflik di sektor agraria. Nah, ini yang menjadi catatan yang sangat signifikan. Kemudian keistimewaan lain dari PSN itu ya dia mendahulukan proses administrasi dalam kasus pemidanaan sehingga sulit sekali hari ini teman-teman sekalian kita bisa menemukan ada penegakan hukum pidana terhadap potensi kerugian keuangan negara dari PSN karena memang aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian sudah diberi instruksi oleh Presiden untuk mendahului proses administrasi dalam kasus pidana atau misalkan ada potensi kerugian keuangan negara di dalamnya. Sehingga kita jarang menemukan ada kasus korupsi di dalamnya. Dan kejaksaan serta kepolisian juga diminta untuk tidak mempublikasi pemeriksaan kasus terkait dengan proyek strategis nasional. Karena dianggap hal-hal ini bisa menggeser sentimen pasar, kemudian bisa memberi kekhawatiran kepada aparatur dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum. Serta juga Menko, Jaksa Agung, Polisi, Kementerian Pan-RB juga diinstruksikan untuk merumuskan metode khusus untuk memeriksa pejabat dalam kasus PSN. Sehingga model pemeriksaan pejabat yang dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi, itu tidak kita temukan dalam kasus-kasus PSN karena memang kementerian sendiri, lembaga-lembaga pusat itu sudah dikondisikan. Dan keistimewaan-keistimewaan ini teman-teman sekalian tertuang dalam instruksi Presiden tentang proyek strategis nasional dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Ini yang membuat masalah ini menjadi sangat kompleks. Dan ditambah lagi ya, kepala daerah itu diwajibkan merevisi dan merubah peraturan yang bertentangan dengan proyek strategis nasional serta Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan ya memberi sanksi kepada daerah yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Sehingga tidak heran teman-teman sekalian, berbagai regulasi daerah ya, baik itu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, semuanya diminta untuk melakukan penyesuaian ya dengan agenda pemerintah pusat ya dengan agenda proyek strategis nasional. Bahkan kalau kita baca undang-undang pemerintahan daerah itu ya ada pemberian sanksi, potensi pemberian sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah apabila tidak menjalankan atau tidak mengeksekusi kewajiban untuk menjalankan proyek strategis nasional. Berbagai keistimewaan ini membuat pelaksanaan proyek strategis nasional menjadi sangat problematis. Nah, di saat yang sama di awal tahun 2023 pemerintah menetapkan daerah Papua Selatan sebagai wilayah untuk menjalankan proyek strategis nasional dengan fokus pada proyek ketahanan pangan ya dengan berupaya untuk mencetak banyak lahan sawah dan proyek bioetanol di sana dan melalui pendekatan proyek strategis nasional ini kami kemudian melihat ya meninjau sejauh mana sesungguhnya dampaknya terhadap kewenangan dan regulasinya. Nah, oleh karena itu kalau kita melacak berbagai dokumen dirilis oleh Kementerian Perekonomian, kemudian yang dirilis oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagai dari program strategis nasional di seluruh wilayah di Indonesia, secara pelembagaan teman-teman sekalian, termasuk di wilayah Merauke, Papua Selatan, kita melihat ada dominasi ya peran dari pemerintah pusat dalam pelembagaan KPPIP ya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang menunjukkan pendekatan pembangunan yang sangat terpusat dan meminggirkan peran daerah dalam pengambilan keputusan. Hal ini bisa kita lihat dari struktur ya yang dirilis oleh KPPIP dan pelaksana teknis dari program proyek strategis nasional ini di sana dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan dulu wakil ketuanya itu adalah Menteri Investasi dan Kemaritiman yang sekarang berubah menjadi Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian hampir semua keanggotaan dari lembaga ini berisikan berbagai institusi dan lembaga-lembaga di level pusat ya. Misalkan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Ruang, Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, keseluruhan ini adalah institusi pusat ya yang ditempatkan untuk menjalankan program ini.
Kemudian didesain tim pelaksana ya, di sana ada tim teknis dan sekretariatan dan sisanya dieksekusi. Dan kalau kita cek rilis dari KPIP teman-teman sekalian, 60% pembiayaan di sektor ini dibiayai oleh swasta dan mayoritas proyek strategis nasional memang didanai oleh pihak swasta. Dan di sana kita dapat melihat bahwa ada problem yang cukup signifikan dalam konteks ini. Di studi yang lain, Celios itu pernah melakukan studi di wilayah Kalimantan Utara di Kihi. Sesungguhnya proyek strategis nasional itu menunjukkan ada problem konflik kepentingan ya, karena di dalam eksekusi program sendiri sangat dimungkinkan karena program ini kemitraan pemerintah dengan pihak swasta, sangat mungkin di sana pihak swasta memiliki kepentingan dengan aktor-aktor yang ada di pemerintah pusat. Nah, untuk studi KIHI misalkan, di sana ada kepentingan antara Menteri BUMN, kemudian Adaro Group ya sebagai pihak yang terlibat dan Luhut Binsar Panjaitan yang ada di dalam proyek itu misalkan. Tapi untuk konteks Papua misalkan kita bisa melihat konflik kepentingan di sana ada Haji Isam, kemudian ada Menteri Pertanian di sana juga yang terlibat dalam proyek ini yang sebenarnya mereka memiliki relasi yang bisa kita petakan. Kemudian pelaksanaan program food estate di Merauke juga menunjukkan minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek karena mulai dari perencanaan ya, penetapan, pelaksanaan sampai pada eksekusi program semua dijalankan oleh pemerintah pusat melalui kelembagaan KPPIP yang ada di dalamnya. Dan studi ini juga menemukan ada penyelundupan hukum ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mensukseskan proyek strategis nasional ada di Merauke. Setidak-tidaknya ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, pemekaran daerah ya yang dilakukan di Papua melalui revisi Undang-Undang Otsus ternyata mempermudah praktek perampasan lahan masyarakat adat karena terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan kawasan dan tata ruang yang disengaja. Karena teman-teman sekalian, pasca perubahan Undang-Undang Otsus, kemudian terjadi peleburan daerah, terjadi pemekaran daerah, di sana ada kekosongan hukum dalam hal pengaturan rencana tata ruang yang ada di provinsi-provinsi baru. Nah, perubahan skema ini membuat daerah itu mengalami kekosongan hukum dalam hal melakukan pengaturan tata ruang. Sebagai contoh misalkan di kawasan Papua Selatan sampai hari ini peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayahnya itu belum disahkan. Tetapi sebelum penetapan RT RW itu dilakukan, proyek strategis nasional itu sudah masuk ya. Sehingga kawasan-kawasan yang idealnya tidak digunakan sebagai kawasan yang di food estate ya, kawasan yang harusnya dikonservasi, kawasan yang harusnya dilindungi, itu kemudian melalui pemekaran daerah ini akhirnya lebih mudah untuk dilakukan perampasan. Di saat yang sama juga revisi undang-undang ini memperlemah konsolidasi masyarakat di level daerah ya. Karena terjadi pemecahan wilayah yang ada di wilayah Papua. Dan program food estate sendiri ya ditetapkan mendahului desain dari RT RW yang telah ada. Jadi food estate masuk 2023 dan sampai tahun 2024 ini RT RW dari Papua Selatan belum ditetapkan meskipun sudah ada peraturan daerah di kabupaten yang mengatur RT RW, tapi pada dasarnya perda itu nanti akan disesuaikan ya dengan perda yang saat ini tengah disusun di wilayah Provinsi Papua Selatan. Nah, ini yang menjadi problem yang cukup serius ya. Ada pendepan hukum di sana dalam upaya melakukan penguasaan lahan dan wilayah di kawasan Papua Selatan. Di saat yang sama, temuan yang cukup signifikan di studi ini adalah ternyata melalui revisi Undang-Undang 21 2001 tentang Otsus ya yang diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah pusat menghapus kewenangan pembentukan Perdasus dan Perdasi ya, Perda khusus daerah Papua dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 dan pasal 4 ayat 5. Sebelumnya Undang-Undang 21 2001 itu memberi kewenangan kepada daerah Papua ya untuk
melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bisa diatur lebih lanjut dalam Perdasus dan Perdasi. Dan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ya, daerah kabupaten kota juga memiliki kewenangan, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 untuk mengatur lebih lanjut mengenai urusan pemerintah bersifat khusus dalam bentuk peraturan daerah. Yang ini kemudian dihapus oleh Undang-Undang 2 2021. Nah, konteks inilah membuat kehilangan dipangkasnya kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang otonomi. Di saat yang sama, teman-teman sekalian, kalau kita lihat berbagai regulasi sektoral kemudian masuk di Papua, dan regulasi sektoral inilah yang melemahkan otonomi daerah. Nah, dalam bayangan kami, ya, yang mempelajari berbagai studi mengenai otonomi daerah, mestinya, ya, regulasi sektoral ini harusnya menyesuaikan dengan rezim desentralisasi. Tidak kemudian rezim sektoral ini mendahului rezim desentralisasi. Ini yang menjadi masalah. Mestinya keluar masuknya regulasi sektoral, ya, di daerah-daerah kabupaten, termasuk, ya, daerah Papua, itu harus menyesuaikan dengan undang-undang pemerintahan daerah, lebih khusus menyesuaikan dengan undang-undang Otsus, karena undang-undang Otsus lah yang menjadi kekhususan. Dalam kaidah hukum itu kan disebut sebagai lex specialis derogat legi generalis. Dalam konteks ini, ya, undang-undang Otsus memiliki khususan yang spesifik yang membuat regulasi sektoral mestinya menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam peraturan yang terkait dengan regulasi Otsus. Ini yang membuat studi ini memperlihatkan kewenangan dari daerah itu ternyata dipangkas, ya, melalui revisi Undang-Undang 2 2021. Sehingga pemangkasan kewenangan ini kemudian kemudahan untuk merampas wilayah karena ada perubahan regulasi RT RW membuat proyek strategis nasional dan proyek food estate yang ada di Papua bisa berjalan begitu agresif, ya, seperti yang kita saksikan hari ini. Dan di saat yang sama, temuan studi ini menunjukkan ada dominasi regulasi pusat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Hal ini bisa ditunjukkan dari ada 133 peraturan sektoral berbagai bidang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, untuk menjalankan PSN di daerah termasuk untuk proyek program food estate. Ada 5 peraturan Menko, 51 peraturan pemerintah, 29 peraturan presiden, 1 instruksi, 5 peraturan kepala lembaga, dan 42 peraturan menteri. Semua regulasi sektoral ini masuk, ya, dalam rezim otonomi khusus yang ada di Papua, ya, dan ditopang untuk melancarkan program-program strategis nasional. Dan hasil studi kami menunjukkan, ya, kalau kita lacak semua peraturan pelaksana, ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja, 61,22% peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata difokuskan untuk kepentingan proyek strategis nasional. Seperti di sana ada rezim perizinan, ya, kemudian ada rezim pengadaan tanah, ada rezim kemudahan berusaha, ada rezim mengenai hutan tanaman industri, ada rezim mengenai apa namanya pengosongan wilayah, ya, transmigrasi dan sebagainya yang ditopang dalam regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan studi kami memperlihatkan mayoritas regulasi itu diarahkan untuk kemudahan proyek strategis nasional di wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya wilayah Papua. Nah, hal ini yang dalam studi ini memperlihatkan bahwa terjadi problem yang cukup signifikan, membuat pelemahan dalam proyek strategis nasional dan kepentingan daerah seakan dipinggirkan. Dan ketika peraturan dirancang dari pusat dan dilaksanakan untuk proyek strategis nasional, batas antara kepentingan nasional dan hak daerah itu menjadi semakin samar dan membuka ruang bagi kepentingan dan pengabaian aspirasi lokal. Nah, problem-problem ini yang kami temukan dalam berbagai hal mengenai studi kami di Merauke, Papua Selatan, dan menambah catatan-catatan buruk, ya, dari pelaksanaan
proyek strategis nasional di berbagai daerah ya. Karena problem-problem lain di berbagai daerah juga ini terjadi rekan-rekan sekalian. Barangkali itu ya sebagai gambaran umum ya dari studi yang kami sampaikan. Nah, nanti lebih lanjut mengenai problem-problem aktual masyarakat adat ya dan orang asli Papua yang terjadi itu lebih lanjut akan disampaikan oleh Mas Teddy. Saya kira itu Mas Galau, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Saleh paparannya, melanjutkan dari Mas Fikri. Baik, tadi ada beberapa catatan yang signifikan terkait bagaimana dominasi pemerintah pusat pada akhirnya menunjukkan berkonsekuensi pada mundurnya otonomi khusus dan juga hak asli orang Papua di tanahnya sendiri. Nah, karena salah satu penulis dari 3 penulis merupakan putra asli daerah di Papua, tentunya dari Mas Joni Teddy Wakum akan bicara lebih banyak. Sebelumnya mohon izin Mas Hadi untuk sesi tanya jawab akan kita berikan di akhir setelah semua penanggap dan juga pemapar menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Teddy Wakum, ini langsung dari Merauke. Silakan Kakak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Kalau di Papua sini sudah siang ya di Merauke. Pertama-tama terima kasih kepada kawan-kawan dari Celios untuk kolaborasi kita terkait dengan persoalan PSN yang hari ini kemudian menjadi isu nasional dan bagaimana kemudian kita bisa melihat mengikuti situasi dan perkembangan terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat adat pemilik kulayat yang hari ini kemudian secara tegas menyatakan penolakan terkait dengan hadirnya PSN ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan dulu, Kak. Ada beberapa hal penting yang menurut kami ini penting untuk didiskusikan, ditampilkan juga dalam peluncuran polisi brief ini. Ya, satu hal yang penting bagi kami untuk menjadi atensi bersama selain daripada beberapa regulasi yang ini yang penting yang juga harus kita lihat dan ini situasi dan kondisi real yang ada di Papua khususnya yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Kemarin dalam beberapa press release yang sudah kami naikkan dan juga kami sudah merespon bahwa kami menyatakan penolakan terkait pembentukan 5 batalion yang khusus untuk mengurus persoalan PSN. Dan salah satu batalion yang sudah dibentuk khusus untuk menangani persoalan pengamanan PSN untuk cetak sawah yang kemarin telah diresmikan dan sudah ada penempatannya di distrik Wanam di Kampung Wanam itu sendiri. Nah, mungkin saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan persoalan kebijakan negara dalam tanda kutip berkaitan dengan proses persoalan agraria khususnya perampasan tanah menurut kami ini bisa dilihat sebenarnya kalau di zamannya Jokowi kita bicaranya proyek strategis nasional ya. Di zamannya SBY, KMIFE dan hari ini lumbung pangan dan energi. Nah, untuk KMIFE sendiri Merauke Integrated Food Estate and Energy itu di tahun 2009. Kemudian hari ini lagi dengan
Halo, Kakak Teddy. Baik, mungkin ada Silakan. sedikit gangguan. Ya, bisa Kakak Teddy? Sepertinya tadi. Ya, Oke, oke. silakan dilanjut Kakak. Nah, cetak sawah dan juga sosembada gula dan bioetanol. Nah, nanti sebentar kita akan lihat di wilayah-wilayah mana saja yang kemudian bermasalah, termasuk dengan bagaimana konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, termasuk dengan pemerintah. Karena nanti sebentar saya akan juga menyampaikan bagaimana kemudian masyarakat adat mulai dari bawah itu mencari informasi, datang ke DPR, datang ke apa namanya bupati, bertemu langsung dengan bupati, dan bagaimana kemudian sikap juga dari gubernur terkait dengan penolakan. Dan saya pikir di awal tadi Bang Saleh sudah banyak menyinggung ya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat bagaimana ketidakberdayaan pemerintah daerah. Jadi istilahnya nih masyarakat sebenarnya mereka tidak tahu datang ke pemerintah daerah, pemerintah daerah yang melanggar itu kemudian akan diberikan sanksi. Seringkali kami juga ini menjadi bahan evaluasi sebenarnya bahwa kok kenapa ya dalam konteks otsus sebagai leg spesialis itu kemudian pemerintah daerahnya itu dia tidak pede gitu untuk kemudian membangun satu pusat tower dengan pemerintah pusat untuk menyatakan, pemerintah pusat, lu harus hormati nih undang-undang yang lu udah kasih sama kita dan mari kita sama-sama jalankan itu. Nah, nah itu sebenarnya yang situasi yang saya pikir bukan hanya setelah revisi ya, bukan, ya setelah revisi, tapi kita lihat dalam konteks yang Undang-Undang 21 tahun 2001 juga itu sebenarnya sudah menimbulkan perdebatan kalau kita lihat di tingkatan para elit, terutama khususnya ada Pak John Goboy yang sering sekali bersuara terkait hal tersebut. Nah, kita lanjut. Next slide. Bisa lanjut slide berikutnya. Nah, menurut kami proyek strategis nasional ini dia kawinkan politik keamanan dan juga ekonomi politik di Papua. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Otsus ada beberapa hal yang dibatasi ya, begitu, terutama berkaitan dengan persoalan pertahanan keamanan, kewenangan di bidang politik luar negeri, terus moneter fiskal, peranan, kemudian pemerintah daerah juga sebenarnya tidak diberikan kewenangan full begitu. Jadi kalau kita pakai istilah lokal, banyak orang Papua di sini bilang lepas kepala tapi pegang ekor. Jadi tetap dikendalikan. Jadi tidak sepenuhnya kewenangan itu diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Otsus. Tapi masih ada beberapa hal-hal dan tadi sudah banyak disinggung bahwa banyak sekali yang bertentangan dengan undang-undang sektoral lainnya. Dan ini yang kemudian menimbulkan persoalan dan kemudian menurut kami menimbulkan trust kepada pemerintah pusat bahwa memang pemerintah Indonesia dalam hal ini Jakarta tidak serius dalam melihat situasi Papua dan juga tidak benar-benar memberikan kewenangan full itu kepada kami di Papua. Nah, selanjutnya Jadi kalau kosong baru saya. nah, Lanjut ya. ini yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan pembentukan 5 batalion baru. Jadi bisa dilihat yang sempat kami juga merespon karena kami tidak sepakat karena kita juga melihat dalam konteks Papua ini kan kita tidak bisa melupakan secara konteks masa lalu terkait dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Begitu. Dan saya pikir layarnya Otsus itu kan bukan pemberian Jakarta, tapi itu udah proses politik
Dan itu adalah kebijakan politik Jakarta untuk kemudian meredam situasi dan kondisi konflik di Papua. Di atas situasi niat tulus baik dari orang Papua untuk kemudian, oke, kita terima otsus gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ini kan kemudian banyak persoalan yang timbul, begitu. Yang di awal tadi sudah banyak kita lihat juga, sudah banyak dijelaskan oleh Bang Saleh, gitu. Nah, lanjut. Ini 5 batalion yang tadi saya sudah sampaikan untuk kemudian membackup PSN di Papua. Nanti bisa dilihat ada unit 801 itu penempatannya di Kerom, 802 di Sarmi. Ini keduanya provinsi Papua ya. Terus unit 803 itu di Boven, 804 di Merauke yang hari ini penempatannya di Wanam. Di tempat yang hari ini kemarin PT Jonin Group yang miliknya Pak Isam. Jadi ini menarik ini. Ini perlu untuk publik mengetahui kok bisa ya kapal milik Haji Isam itu ditempelkan stiker milik Kemenhan. Jadi ini menarik juga pada saat mulai awal ini kan masyarakat kan tidak tahu nih persoalan bahwa di atas tanah mereka tuh akan masuk proyek strategis nasional untuk cetak sawah maupun tasbada gula dan bioetanol. Kalau kita dari gerakan awal kemudian masyarakat kumpul, kemudian masyarakat mulai mengorganisir diri mereka, kemudian mulai datang ke MRP Majelis Rakyat Papua, kemudian datang ke DPR. Masyarakat ini kan kemudian mereka mempertanyakan kok ada kapal yang masuk, itu kan? Tapi mereka bilangnya kapal perang gitu. Tapi setelah kita cek, karena kapal perang ini menurut masyarakat itu dia mengambil sampel-sampel di atas, ada 2 helikopter yang digunakan, itu kapal milik Haji Isam tapi berlogo Kemenhan, itu dengan 2 helikopternya, itu dia mengintari beberapa wilayah yang ada di distrik Kimahima, di distrik Padua, di distrik Wanam sendiri, kemudian di beberapa tempat yang masuk dalam klaster 1 dan juga klaster 2, termasuk juga klaster 4 dalam PSN itu mereka mengambil sampel-sampel tanah yang mana itu ada di wilayah masyarakat adat Makleu dan Kimahima, begitu. Dan masyarakat menduga saja itu adalah kapal milik TNI, milik Kemenhan, ternyata itu milik si Haji Isam. Nah, nanti sebentar saya akan ceritakan juga bagaimana proses masuknya perusahaan Jonin Group miliknya Haji Isam ini di wilayah Wanam. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada Kesatria unit 805 itu di Sorong, Papua Barat Daya. Nah, ini yang kemudian menurut kami penting. Nanti sebentar kenapa kemudian kami tidak setuju dan tidak sepakat. Selain dari kita bicara persoalan masa lalu ya. Seperti begitu. Lanjut. Nah, menurut kami bahwa TNI dalam konteks yang ikut terlibat di dalam PSN ini menurut kami itu keluar daripada tugas dari tugas pokok TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2004. Karena menurut kami ada kementerian terkait dalam hal ini ya Kementerian Pertanian dan lain-lain yang seharusnya memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan PSN ini. Jadi menurut kami kenapa beberapa kali kami kemudian merespon dalam siaran pers kami bahwa kami tidak sepakat karena ini bukan menjadi bagian dari tugas pokok TNI. Seperti begitu. Apalagi sampai ada pembentukan 5 batalion. Dan jujur bahwa masyarakat adat takut begitu. Artinya secara psikologis mereka ini tertekan. Kan nggak mungkin toh mereka mau melakukan proses kalau kemudian dengan penempatan pasukan yang begitu banyak. Nah, itu situasi yang terjadi. Kita lanjut. Next slide. Nah, ini 10 ya, yang masuk dalam konsorsium
PT Abadi. Nanti bisa dilihat, ini belum termasuk yang punyanya si Ajisam, yaitu PT John Lynn Group. Jadi sebenarnya ada banyak di sana. Di sini, bukan di sana, di Merauke, sorry. Saya di Merauke, di Merauke, tapi di sana tuh maksud saya di klaster. Kalau kita lihat berdasarkan klaster, itu dia ada di klaster 1, 2, klaster 3 dan klaster 5. Lanjut. Nah, kami juga melihat bahwa terkait ada terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Contoh yang hari ini sedang terjadi yaitu di wilayah di Distrik Wanam itu kan ada PT John Lynn Group. Itu jelas itu di sana. Perusahaannya masuk, kita juga tidak lihat ada proses amdalnya dan lain-lain. Masuk serobot, merampas, merusak, menghancurkan wilayah adat, menghancurkan tempat-tempat dusun para tetua, menghancurkan tempat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Hari ini mereka yang tanahnya digusur, dihancurkan, dan ini juga sekaligus membantah bahwa bilang tidak ada pohon-pohon yang ditebang ya. Kalau kita lihat ada beberapa statement dari kemarin terakhir Zulkifli Hasan, salah satu menteri itu kan dia bilang itu tidak ada kayu yang ditebang, dipotong kayu itu yang mana itu. Ini yang kemudian saya pikir penting bagi nasional untuk melihat pernyataan-pernyataan dari menteri ini kan kadang-kadang juga tidak lihat situasi dan kondisi dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Asal ngomong aja kayak gitu. Nah, ini yang terjadi di klien kami, yaitu ada Ibu Yasinta Moiben, ada Ariston Moiben, dan ada Marga Balagaise, Marga Basik-Basik, dan ada beberapa marga lainnya. Yang kemarin sempat memang kami sudah melakukan advokasi sampai ke nasional kemarin, dan kami sudah ketemu dengan beberapa lembaga negara terkait. Nah, itu mereka adalah korban langsung yang hutan mereka, tanah adat mereka diambil secara paksa. Seperti begitu. Nah, ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Saleh tadi bahwa ini sebenarnya dalam konteks Undang-Undang Otsus ini yang dilanggar gitu kan, dalam konteks kekhususan bagi Papua, di mana kami melihat bahwa pasal 42, pasal 43 itu kalau dalam konteks yang di Wanam PT John Lynn Group itu dia sama sekali tidak mematuhi Otsus pasal 42 dan 43. Nah, nanti terakhir saya akan update ya. Jadi saya menjelaskan ini dulu, nanti baru terakhir saya akan update perjalanan advokasi kita. Selanjutnya, nah ini yang penting untuk masyarakat luas, penting untuk kawan-kawan di nasional tahu. Saya pikir penting ini harus menjadi kampanye kita bersama dalam konteks bagaimana kemudian menyelamatkan orang Papua, alam Papua, tanah Papua, dan lingkungan yang kemudian itu akan menjadi yang akan bermanfaat bagi kita, bukan hanya bagi orang Papua toh, tapi Indonesia dan internasional. Nah, menurut kami ini masuk dalam kejahatan ekosida. Kenapa? Yang pertama, sudah ada kita lihat bagaimana hilangnya hutan, tanah adat, rawa dan gambut. Ini yang sedang terjadi di Wanam. Begitu. Hilangnya sejarah kehidupan karena kita tahu bahwa di atas tanah-tanah di wilayah adat di Papua, kalau kita tadi bilang kalau cara pandang Jakarta itu sepertinya Papua itu tanah kosong atau Papua itu tanah tidak bertuan. Tidak. Setiap wilayah yang ada di atas tanah Papua itu ada kepemilikan hak wilayahnya, dan masyarakat adatnya itu tahu batas-batas mana saya dengan marga mana, batas saya dengan siapa. Itu secara jelas mereka tahu, dan itu sudah ditandai dengan batas-batas alam.
Tapi kalau kita lihat dalam konteks PSN ini, itu masuk dan kemudian main asal busur gitu. Dan secara otomatis kemudian wilayah yang menjadi tempat sejarah perjalanan nenek moyang dari orang asli Papua, khususnya untuk marga-marga, itu kemudian dia akan kemudian hilang di situ. Nah, selanjutnya adalah hilangnya sumber mata pencarian dan penghasilan ekonomi. Nanti kalau kawan-kawan kalau melihat dalam peliputan Tempo, bahwa dengan kita lihat kondisi infrastruktur di Papua Selatan yang masih sangat susah, yang masih kacau gitu kan. Hutan, dusun, itu adalah tempat mereka mencari makan. Termasuk kalau dari Mama Yasinta selalu mengatakan bahwa kami itu hidup ambil dari alam itu, baru kami pergi jual, baru kami bisa makan dan juga sekolahkan anak. Seperti begitu. Dan bukan hanya di situ saja, kalau kita bicara di beberapa klien kami, di beberapa tempat, bukan yang ada di Wanam, itu juga menceritakan hal yang sama. Begitu. Selanjutnya adalah hilangnya pusat belajar dan pengetahuan adat. Hilangnya tempat bersejarah, hilangnya tempat ritual dan tempat keramat, tempat-tempat suci. Dan saya pikir yang paling penting juga ini berkaitan dengan hilangnya masyarakat adat Malin ini kan dia identitasnya itu semua itu dari alam. Aksesoris yang dia pakai dari kepala sampai di kaki, di gelang, bajunya itu kan dia ambil dari alam. Bayangkan kalau hutannya tempat dia mengambil aksesorisnya itu hilang, secara otomatis juga itu akan menghilangkan, dia akan kehilangan itu sumber-sumber aksesorisnya, termasuk juga dia akan kehilangan budayanya karena dia sudah tidak ada tempat lagi untuk mengambil aksesoris tersebut. Dengan demikian sejarahnya juga akan hilang, generasinya yang akan datang juga kemudian tidak akan tahu siapa sih saya sebagai orang Papua, khususnya kami sebagai orang Malin di Merauke. Nah, selanjutnya adalah yang pasti adalah rusaknya lingkungan. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Kita lanjut saja, saya sudah diingatkan masalah waktu soalnya. Ini menurut kami bahwa jelas ya, PSN itu kemudian melanggar Undang-Undang Konservasi dan Sumber Daya Hayati. Lanjut. Nah, saya langsung ke kesimpulan bahwa nanti kita bisa banyak berdiskusi nanti bahwa PSN di Merauke dilakukan dengan cara melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa memang tidak ada prinsip FPIC ya, atau Padiatapa, karena di awal masyarakat adat tidak dilibatkan, perusahaan datang dan langsung menghancurkan. Bahkan jelas-jelas itu melanggar Undang-Undang Otsus. Dan juga bagi kami adalah PSN di Merauke ini telah mengambil kepentingan politik keamanan di wilayah Papua untuk kepentingan politik ekonomi, untuk pengelolaan sumber daya alam Papua. Dan ya kami dapat menyimpulkan bahwa tindakan tersebut akan berdampak, akan menimbulkan genocide bagi orang asli Papua, khususnya mereka yang di masyarakat adat Malin. Seperti begitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir, bahwa perlu kami sampaikan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh kami, mulai pendampingan masyarakat adat, kami sudah mendatangi DPR, kami sudah mendatangi Majelis Rakyat Papua, bahkan terakhir kami sudah ke Komnas maupun ke DPD, dan sudah ada beberapa kali pertemuan. Dan terakhir kita bisa melihat respon terakhir dari Komnas kemarin. Nah, itu mungkin bisa saya sampaikan. Jadi bahwa pada prinsipnya masyarakat adat tidak tahu, pemerintah daerah juga tidak terbuka terkait dengan PSN ini. Bahkan pemerintah daerah tidak tahu wilayah mana saja yang akan masuk cetak
sawah maupun swasembada gula dan bioetanol. Kalau misalkan pemerintah daerah tahu, seharusnya keterbukaan informasi itu penting bagi masyarakat adat sehingga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Teddy untuk paparannya. Potret faktual sangat dijelaskan di situ. Bagaimana ternyata memang Papua memang bertuan. Itu yang seringkali diabaikan oleh banyak pemangku kebijakan, terutama yang sepanjang harinya menghabiskan waktu di istana. Tadi sudah dipaparkan juga Kakak Teddy ya, bahwa janjinya tidak ada satu pohon pun yang dipotong, tapi ternyata hutannya yang dia gunduli. Jadi ada banyak inkonsistensi dalam bagaimana program PSN, Food Estate, itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Di balik janji kesejahteraan yang selalu merindukan Papua, tentunya dari Prof. Dr. Joyo Hermansyah Johan, MA, banyak pengalaman dan praktik terkait dengan regulasi yang berkembang di tanah Papua. Barangkali bisa diberikan catatan penanggapnya, Prof, melihat publikasi yang hari ini kita laksanakan. Baik, terima kasih Mas moderator. Mas Saleh tadi sudah menjelaskan panjang lebar pengantar dari Mas Zahrul ya, sama Kakak Teddy tadi. Ada banyak pelanggaran rupanya. Nah, saya perhatiin sekali ya bahwa PSN ini mestinya kan bukannya menggerus otonomi khusus, tapi harus menguatkan, membuat lebih sejahtera, membuat masyarakat asli lebih maju, tumbuh berkembang ya. Nah, tapi tadi dari studi yang dilakukan ini nampaknya tidak seperti itu. Ya, PSN ini seolah-olah bukan berkah ya bagi teman-teman di Papua, bagi alam, masyarakat ya. Tapi kayaknya Teddy bilang tadi kayaknya musibah begitu ya. Ada banyak penderitaan lah ya yang terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bagi tanah Papua kita. Nah, saya coba kasih pandangan sedikit nih menanggapi diskusi ini. Saya bisa share ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Nah, ini dia. Apa bisa kelihatan teman-teman sekalian? Terlihat, Prof. Ini gimana nih soal PSN ini kok bisa kayak gitu di daerah yang berstatus otonomi khusus? Sebetulnya kan agak beda nih yang OSUS ini dengan yang bukan OSUS ya, kita sebut dengan otonomi daerah kayak di Rempang itu kan berstatus ODA ya di Kepri sana. Nah, harusnya di daerah yang berstatus OSUS itu PSN ini lebih bisa menyesuaikan dengan maksud diberikannya otonomi khusus itu. Jadi tidak seperti yang kayak dari hasil studi teman-teman ini. Nah, saya ingin memberi konsep teoretiknya sedikit ya. Kalau kita pusat beri desentralisasi, apakah simetris atau asimetris ya, kayak di tanah Papua ini kan kategorinya asimetris. Maka pusat itu limpahkan kekuasaan dan kewenangan kepada daerah. Dan kemudian sebagian ya, dan kemudian daerah mengelolanya dengan cara yang baik ya, good governance lah. Lalu kemudian juga masyarakat dengan demikian juga maju, tumbuh dan berkembang, lokal komunitas OAP katakanlah tanah Papua. Jadi ini 3 aspek yang sebetulnya harusnya terjadi. Jadi kekuasaan diserahkan pusat, lalu daerah mengelola dengan baik, dengan good governance, dan kemudian masyarakat terefek ya, lebih maju, lebih baik, lebih maju, sejahtera. Nah, ini juga konsepnya kalau untuk tanah Papua lebih dari itu, sebab ini ada perlakuan tidak adil yang lama ya di sana. Maka sebetulnya juga untuk membuat ada keadilan, sehingga dengan demikian ada keadaan yang stabil, stabilitasnya terwujud gitu ya.
kemudian juga ada ekonomi yang membaik, kesejahteraan rakyat yang meningkat, lalu pelayanan-pelayanan juga makin bagus ya, dan demokrasinya juga tumbuh berkembang ya sesuai dengan keadaan lokal community-nya tentunya ya, hak-hak rakyat ikut serta dalam pembuatan berbagai macam aturan Pemda dan sebagainya. Dan pusat sendiri juga sebetulnya kalau dia menyerahkan urusan itu dengan penuh kepada daerah, disebut dengan otonomi paripurna, maka pusat bisa bermain di level yang lebih strategis, yang ngurusin berbagai masalah-masalah nasional ini dan kepentingan global, kepentingan regional. Itu sebetulnya yang kita cita-citakan. Nah, khusus untuk daerah yang berstatus otonomi khusus itu memang kalau di dalam model negara kesatuan NKRI kita itu dijamin. Jadi Papua itu sudah dijamin, termasuk Aceh, termasuk Jogja ya, sudah dijamin karena sudah ada regulasinya. Nah, oleh karena itu harus dihormati dan diakui, bukan dilanggar, dilakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang keliru lah katakanlah seperti itu ya dalam kebijakan-kebijakan. Jadi itu tidak sesuai dengan makna soal pemberian kekhususan dan keistimewaan itu, yang padahal sudah betul-betul ketika membuatnya juga itu dengan perjuangan yang tidak mudah. Nah, teman-teman sekalian, kalau khusus itu diberikan dari pusat kepada daerah yang status khusus kayak Papua itu, maka transfer kewenangannya betul-betul harusnya extraordinary ya, penuh, luas, besar dan banyak. Kemudian pusat juga melakukan pengawasan dan pembinaan saja. Jadi tidak campur tangan sebetulnya ke dalam day-to-day operasional pemerintahan, kecuali melakukan penguatan-penguatan. Nah, begitu juga Pemda hendaknya ketika menerima kewenangan kekhususan itu mengelola pemerintahan efektif, efisien, mempertanggungjawabkan kewenangannya, dan bikin regulasi lokal. Nah, jadi boleh bikin regulasi lokal sesuai kewenangannya. Jadi saya juga agak heran tadi itu kalau memang ada tafsir atau ada larangan, tidak lagi boleh bikin perdasus, tidak lagi boleh bikin perdasi ya atas kewenangan otonomi kekhususan itu karena sudah dimunculkan dalam PP. Tadi seperti disinggung oleh Mas Saleh ya. Nah, itu sebetulnya keluar dari pemahaman status kekhususan keistimewaan itu. Kayak di Papua juga itu di Aceh ya, itu boleh bikin kanun ya, atas kewenangan kekhususan. Kalau di Jogja mereka boleh bikin perdais namanya, peraturan daerah istimewa. Jadi kalau di Papua nggak boleh lagi, ya saya agak tercengang lah katakan ya kalau memang di Undang-Undang Perubahan Nomor 2 2021 kayak itu. Nah, mungkin nanti kita coba lihat lagi baik-baik ini apakah betul nggak boleh sama sekali atau sebetulnya masih dimungkinkan untuk mengatur teknis-teknis operasional tanpa itu bagaimana? Apakah cukup langsung loncat kepada peraturan kepala daerah gitu ya kalau nggak boleh bikin perdasus-perdasi. Nah, semangatnya, cita-citanya kembali ketika otonomi khusus diberikan, itu kan panjang sejarah ke belakang, mulai dari ada MPR, lalu ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar, ya, dan kemudian ada macam-macam pertemuan 100 orang tokoh tanah Papua dengan HBD dan sebagainya. Ya. Maka juga termasuk Aceh itu, dia diberi kewenangan khusus yang jelas, yang rinci, yang detail, yang tidak boleh diamputasi oleh undang-undang yang lain karena dia lex spesialis, jadi nggak boleh dipotong. Masa cuma pakai perpres doang tadi PSN gitu ya masalah ya perpres aja bisa hilang itu, bisa berantakan OSUS Papua yang benar aja ya kan. Nah, lalu dia boleh punya kelembagaan yang di-create secara khusus sesuai dengan kewenangan karena kekhususan dimiliki. Ya,
Ya, jadi bukan hanya MRP itu saja, setting organisasi badan-badan dinas-dinasnya pun boleh disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu dengan keuangan dana otsusnya juga itu semestinya lebih bisa dikelola oleh mereka dengan lebih bebas dan lebih leluasa. Walaupun sekarang itu nampaknya berubah lagi ya, karena ada model bagi dua, itu ada eh, dana alokasi khusus, ada spesifik eh, atau dana yang diatur ya oleh spesifik grant semacam itu. Dan kemudian politik pemerintahnya juga dibolehkan untuk bisa berbeda, ekonomi khususnya juga dimungkinkan untuk mengembangkan ekonomi orang asli di Papua, masyarakat asli di Papua itu. Nah, itu nanti kita bisa lihat tuh, mestinya PSN ini bisa bikin naik kelas masyarakat di bidang ekonominya, ya. Tapi itu nggak kejadian kan, ya malah tergusur ya dan macam-macam. Nah, terakhir pusat sebetulnya lebih kepada pengawasan-pengawasan termasuk publik seperti teman-teman sekarang ya melakukan kontrol dan pengawasan. Nah, ini yang perjalanannya khusus tanah Papua ini agak berliku-liku, kompleks ya. Jadi saya melihat ini mulai dari ada Undang-Undang 21, lalu ada revisi Undang-Undang 35, jadi Undang-Undang nomor 21 lagi atas 35 dan kemudian jadi Undang-Undang nomor 2 2021 itu yang makin menjauh dari cita-cita ya sebetulnya kita setting kasus awal. Apalagi juga ada pemekaran-pemekaran yang dahsyat lah, yang tanpa persiapan dan sebagainya, sehingga tahu-tahu Papua jadi 6 provinsi. Ini juga merupakan persoalan-persoalan yang mestinya tidak terjadi. Nah, sehingga sampai sekarang ini daerah khusus di Papua itu sudah berjumlah 48 dari keadaan tahun 99 yang hanya 10 daerah otonom. Ya, dan kemudian kita lihat ini dari segi kapasitas tata kelola pemerintahnya juga masih sangat problematik. Jadi dengan mudah intervensi kalau pusat mau melakukan itu memang tak terelakkan ya dengan keadaan-keadaan yang seperti ini ya. Di Papua yang agak terpecah-pecah kayak gini ya, bukan seperti cita-cita dulu yang satu tanah Papua itu. Nah, yang terakhir mungkin pikiran saya saja ini ya dari mempelajari sedikit story yang dikirimkan ke saya, Mas Saleh. Kalau PSN ini memang tadi bukti-bukti atau data ini menunjukkan ada praktek paksa, pengambilan tanah, ya, kemudian ada pelemahan-pelemahan dalam perubahan-perubahan undang-undang otonomi khusus, lalu ada fenomena yang swasta, bahkan juga ada transmigran dulu yang saya dengar juga menjadi apa namanya ya, yang diuntungkan lah katakan dibanding dengan OAP-nya, Nah, kemudian konflik yang tak kunjung selesai dan malah bertambah-tambah ya. Kalau dalam konteks Papua Selatan itu ada tadi panjang lebar dikemukakan bagaimana perkembangan persoalannya sampai sekarang oleh Musoni ya. Nah, jadi ini kalau tidak ada perbaikan yang sungguh-sungguh, maka yang mendasar, maka ini tentu akan riskan dan berbahaya ya dari segi apa ya, dari segi kita menghendaki ada Papua yang tetap maju rakyatnya ya dan tetap terikat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin ya kalau soal konflik tanah ini dari yang saya juga pelajari, apakah penyelesaian konflik ini resolusinya ini yang mungkin belum beres gitu ya dalam segi kewenangan-kewenangannya atau pengaturan-pengaturan pembagian tugasnya ya. Ini dari segi teknis pemerintahan saja. Nah, mestinya pusat, provinsi, kabupaten, kota itu dari segi kaitannya dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut tanah ulayat masyarakat adat itu punya pengaturan pembagian porsi secara konkuren ya, bagian-bagian yang harus diurus, yang mana yang harus diurus pusat,
yang mana yang harus diurus oleh provinsi, yang mana yang nanganinya kabupaten kota, ya. Nah, dengan begitu jelas siapa mengerjakan apa. Eh, tapi kalau dalam kasus yang di Papua Selatan, semuanya kayaknya itu urusan tanah ulayat yang luas-luas sekali ya. Kalau tadi saya lihat datanya Mas Joni sampai puluhan ribu, sehingga dengan demikian itu didominasi oleh pusat. Sementara pusatnya sendiri tadi digambarkan penuh dengan kepentingan yang ingin memaksakan kebijakan strategis nasional itu jalan apapun ongkosnya. Nah ini memang repot ya. Nah, lalu mungkin juga satu lagi tawaran saya adalah bisa nggak ini model pengelolaan tanah ulayat tadi kalau dia mau diambil itu jangan jual beli, jangan diambil, jangan diambil begitu saja oleh kekuasaan atau bisnis atau dengan fasilitasi negara ini, tapi dengan model eh, apakah bagi hasil namanya, apakah kontrak tanah namanya, seperti kita mau bikin sawah ya di Jawa ini kan harus ada model maro ya separuh nanti hasilnya diambil oleh yang punya tanah, separuh lagi hasilnya diambil oleh yang mengelola tanah misalnya ya yang mengelola tanah. Jadi eh, maro ya penggarap ya itu fenomena yang ada di mana-mana di tanah-tanah air kita ya kan. Kalau di kampung saya di Sumatera Barat itu maunya dua, jadi separuh-separuh yang apakah itu mungkin bisa kita lakukan sehingga dengan begitu kalau bisa masyarakat adat Papua itu tidak terusir, tidak terbusuk, tetapi dia bisa mendapat eh, income, bisa membuat dia lebih sejahtera, mendidik anak-anaknya, ya dan jaminan hidupnya dia sendiri dan tanah ulayatnya itu tidak hilang, tetap menjadi miliknya. Jadi negara atau swasta hadir di situ hanya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam rangka food estate, tapi kepemilikan tidak pindah, kepemilikan tetap pada masyarakat ulayat adat. Saya kira teman-teman sekalian itulah pandangan saya ya secara pendek. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kepada kita. Terima kasih atas kesempatannya berbagi di pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Johermansyah Johan atas catatan tanggapannya terkait dengan lembar kebijakan Celios. Tadi sudah cukup fundamental sekali ternyata pengingkaran secara regulasi. Tadi sudah disampaikan bagaimana rezim desentralisasi itu dilabrak sedemikian rupa dengan adanya PSN tanpa memberikan konsep tata ruang dan pengelolaan sumber daya yang berkeadilan dalam konteks Papua. Terima kasih Prof. atas tanggapannya. Mungkin setelah ini kita akan turut melibatkan peserta yang bisa berpartisipasi, bisa menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan kepada penanggap maupun pada pemapar. Mungkin tadi sudah ada beberapa. Silakan dari peserta yang hadir bisa menyampaikan langsung pertanyaannya melalui chat. Silakan, barangkali ada. Pak Hadi, sepertinya masih di mute. Saya mau tanya, Baik, supaya teratur, sejauh ini ada dua penanggap, dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hadi dan juga yang kedua ada dari Pak Hendrikus. Baik, kita persilahkan dulu dari Pak Hadi. Boleh, Bapak, silakan. baik terima kasih. Sangat menyenangkan ini dan sangat honorable kita bisa dengar sebuah penelitian yang grounded, yang luar biasa berkaitan tentang persoalan-persoalan yang melingkupi persoalan dari food estate ini. Menarik kalau kita lihat dari data yang disajikan oleh narasumber tadi, ada dua hal yang kalau saya tidak salah itu berkaitan langsung tentang pertentangan lantas ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 2021 tadi, khususnya serta pada pasal 26 Undang-Undang 4199 tentang kehutanan. Tapi yang menjadi fokus perhatian saya itu jadi menarik ya, karena sebenarnya
yang menjadi concern ini adalah bagaimana negara bisa mencukupi kebutuhan pokok pangannya dalam negeri. Sebenarnya itu idenya mungkin. Grand design-nya seperti itu. Nah, persoalannya memang untuk mencukupi itu akan terasa sekali dengan ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian. Tentu akan terjadi deforestasi hutan seperti yang disampaikan tadi oleh rekan dari Papua, peneliti Papua, luar biasa ya. Bahkan ada sentimen bahwa PSN harus dipaksakan dilaksanakan tanpa mengindahkan atas local wisdom. Gitu. Saya mencoba untuk berkontemplasi sedikit berkaitan dengan narasumber yang berkaitan tentang deforestasi tadi itu. Sebenarnya deforestasi kalau menurut hemat saya, Pak, deforestasi dengan data yang ada dalam yang pernah dipublikasi dan didiseminasikan oleh Kemen LHK, itu sebenarnya kita melihat bahwa peruntukan paling besar deforestasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari ICW misalkan berkaitan tentang publikasi tentang korupsi di sektor perkebunan ya, itu datanya jauh lebih mencengangkan yang dilakukan oleh korporasi sebenarnya. Saya hanya menduga saja, mudah-mudahan saja PSN ini tidak dikelola secara privatisasi oleh korporasi tertentu. Karena dalam pelaksanaannya kan yang dicetak itu pakai duit negara, tapi yang nikmatinya itu orang-orang tertentu. Ya, itu yang saya lihat. Nah, itu yang pertama yang mungkin belum diupas tadi secara tuntas dan lugas berkaitan tentang kemungkinan tadi, possibility berkaitan tentang kemungkinan besar penikmat daripada food estate tadi itu bukanlah masyarakat sebenarnya, bukan petani malah yang menjadi persoalan itu ada korporasi gitu ya. Itu yang pertama karena ini sejalan dengan pemikiran yang ada sama Indonesian Corruption Watch. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan tentang karena berkali-kali tadi disampaikan rekan dari Papua saya coba ikuti berkaitan tentang tidak ada satupun batang pohon yang ditebang. Itu sebenarnya kalau saya lihat itu ngomongnya nggak mikir itu ya. Itu pertama, yang kedua ya. Itu nggak mikir. Tapi kalaupun itu argumentasinya seperti itu gitu kan, maka pertanyaannya adalah kalau begitu deforestasi di sana kegunaannya bukanlah untuk food estate tapi mungkin untuk pertambangan. Jadi betul juga disampaikan oleh Pak Zulhas tadi itu bahwa mungkin saja pohon itu dipotong bukan untuk food estate gitu, tapi untuk kegiatan mining. Karena kalau kita lihat luas peta wilayah yang pernah saya peroleh datanya, maaf Pak, ini dalam forum yang luar biasa ini, dalam kalau saya tidak salah di BIG, Badan Informasi dan Geospasial, ya dalam pemetaan sebenarnya konsesi tambang itu jauh lebih besar daripada food estate. Nah itu problem sebenarnya. Jadi agak benar-benar juga bilang Pak Zulhas, mungkin saja bukan untuk itu kegiatan yang lain karena peruntukan hutan banyak juga bukan hanya untuk perikanan, pertanian, tapi juga ada untuk kegiatan mining. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya koreksinya ini bahwa ada penetapan food estate yang tidak melibatkan pemerintah daerah itu mungkin jauh lebih setuju saya. Bahwa ada kebijakan political will dari pemerintah pusat dalam hal ini, bahwa kebijakan PSN itu tidak melibatkan pemerintah daerah. Ya tadi karena diskusinya tadi disampaikan oleh Prof juga itu ada ketidakseriusan pemerintah menggali tentang peraturan yang berkaitan dengan tata ruang. Itu. Jadi kecurigaan saya dalam PSN tadi itu banyak daerah tidak dilibatkan malah. Itu diambil secara penuh oleh pemerintah pusat dengan dalih itu adalah urusan pemerintah pusat. Kalau saya pakai bahasanya Pak Muhammad Saleh, maaf ini, bahwa itu ditarik menjadi kewenangannya pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak usah ikut campur karena bukan nggak ada kewenangannya di situ gitu. Padahal yang mendapatkan dampak itu adalah pemerintah daerah. Itu persoalan lain. Dan yang terakhir mungkin dari saya sebenarnya hanya sharing saja, pengetahuan saja sedikit karena kebetulan Pak Saleh sering juga katanya ke Morowali. Kebetulan saya dapat hadiah tembakan 2 di sana Pak. Serius saja, biasa saja, out of record tapi hanya untuk pengetahuan kita bahwa memang ada pretensi kemungkinan adanya aparat ya, baik aparat pertahanan keamanan maupun kepolisian yang cenderung ya memberlakukan
eh, apa namanya ambigu ya terhadap penegakan hukum gitu. Nah ini saya menyarankan bahwa memang harus ada reformasi di dua tubuh ini ya, karena jangan sampai juga ya secara politis di fungsi ABRI sudah ditarik gitu ya, tapi pelaksanaannya itu masih terlihat ya, pengamanan objek itu masih melibatkan TNI. Yang kedua, objek-objek vital seperti tambang itu masih diamankan oleh kepolisian, padahal kita tahu bahwa ancaman terbesar daripada kegiatan pertambangan itu kalau dia mengikuti aturan kan tidak ada ancaman. Jadi ancaman apa sih sehingga membutuhkan ada penempatan personil bersenjata di lokasi itu? Nah, masalahnya kalau di Papua kan bukan masalah tentang tambangnya, tapi masalah tentang ideologi, gitu. Jadi kira-kira mungkin itu hanya urung rembuk saja. Mudah-mudahan di kajian ini menambah hasanah kami juga berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya. Ini kita lanjut dari Pak Hendrikus Lembang. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya mungkin secara umum saja, saya dari pemaparan tadi sangat luar biasa data-data yang sudah diangkat, termasuk juga terakhir Prof. Saya sangat berterima kasih dengan hasil-hasil yang sudah walaupun singkat tetapi sangat bagus. Pertama saya mungkin sedikit saja mau melihat gambarannya bahwa apa yang menjadi persoalan di Papua bagi kami saya juga sebagai dosen tentu positif termasuk adalah food estate untuk kepentingan umum. Tetapi banyak kesan yang sudah kelihatan dalam operasionalnya teknis di lapangan kelihatan tidak sesuai dengan harapan saat ini. Maka akademisi termasuk Prof luar biasa. Saya melihat bahwa untuk kepentingan umum tetapi akan mengorbankan orang asli Papua. Itu satu catatan yang kita harus melihat karena spirit daripada Otsus ya bagaimana memberikan rasa keadilan. Karena Otsus hadir juga adalah kompromi, hasil kompromi, win-win solution sebetulnya. Akan menjadi melukai masyarakat asli yang di tanah ini. Artinya bahwa sampai saat ini Otsus ada, mereka hampir tidak merasakan, masih banyak ketimpangan, termasuk adalah pemberdayaan OAP. Ketika PSN masuk, ya OAP tidak akan mendapat manfaat. Kami yang hadir ya sebagai non OAP tentu sangat bagus ya negara pasti ini ya. Tetapi sampai sekarang PR belum selesai OAP-nya ini. Apalagi dengan mengambil hak-hak wilayah dengan 2 juta hektar atau 1 juta hektar itu akan menjadi masalah besar. Ya akan termarginalisasi. Nah, saya juga melihat ada kesan bahwa ada konflik kepentingan daripada proyek ambisius ini yang notabene kepentingan umum, tetapi kesan yang menjadi ini ada nuansa bagi pengusaha besar, termasuk konflik kepentingan yang tadi adalah ya dari Kalimantan Haji Isam ini yang notabene dengan Bapak Menteri yang notabene sebagai dosen juga yang 2,8 triliun kekayaannya ya. Ini jadi satu problematika yang cukup menjadi runyam, termasuk adalah kenapa militer batalion juga yang menjadi dipaksakan di dalam, karena menjadi celah bagi kita seperti tadi bahwa RT RW untuk Provinsi Papua Selatan sampai sekarang belum ditetapkan. Kabupaten sudah ada, ya rencana tata ruangnya sudah ada, tetapi Provinsi Papua Selatan dalam undang-undang ini juga sampai sekarang belum ditetapkan. Lalu sudah duluan PSN. Jadi jelas nantinya akan semuanya akan bermuara kepada PSN, kebijakan PSN. RT RW celahnya nanti Papua Selatan, RT RW-nya Papua Selatan belum ditetapkan. Kabupaten sudah ada, tetapi jelas di dalam aturan pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 kabupaten akan menyesuaikan provinsi. Itu masalahnya. Jadi sangat lemah memang, sangat lemah. Saya catatan terakhir, saya sepakat Prof. Suherman, yang saya mau stressing di sini, apakah saya sepakat kenapa tidak ada
satu jaminan bagaimana model orang asli Papua ketika PSN berjalan. Ya, seperti Prof sampaikan tadi, bagaimana apakah juga hak-hak ulayat orang asli ada bagian diberikan seperti misalnya pemberdayaan. Nah, ini sampai sekarang belum ada. Maka selalu saya tanyakan, PSN hadir untuk orang masyarakat lokal, akademisi, ke pemerintah itu sepertinya apatis ya sangat minim di dalam. Dan saya yakini bahwa akan gagal kalau begini-begini terus tidak dilibatkan, termasuk apa namanya persoalan kemungkinan-kemungkinan yang akan ditimbulkan untuk OAP. Ini kajian belum ada, sangat minim. Itu dari saya. Barangkali Pak Galo, mohon maaf, mungkin sedikit ini kenapa sangat minim ya dari PSN untuk meyakinkan OAP tidak akan dikorbankan. Itu yang menjadi catatan kita, termasuk akademisi perlu dilibatkan. Ada UNMUS tidak ada banyak dilibatkan. Ada LSM yang ada di masyarakat lokal, masyarakat yang di sini. Kenapa ya tentara yang dilibatkan sebagai pelaksana tugas di bawah operasionalnya? Ini kan menjadi kegagalan-kegagalan yang akan menjadi persoalan baru. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendrikus untuk pertanyaan kritis yang mungkin mempertanyakan kembali gitu ya, kenapa OAP belum dilihat sebagai pemilik tanah yang seharusnya dilibatkan dengan lebih progresif. Mungkin kita akan beri kesempatan kepada pemateri dan juga penanggap untuk merespon. Barangkali ada beberapa tadi yang disebutkan secara langsung ataupun bisa ditanggapi secara umum. Silakan mungkin. Oke, Ya, baik. silakan. Tes, masuk ya. Siap, terdengar jelas, Mas. Baik, terima kasih Mas Galau. Tadi pertama dari Pak Hadi tadi ya. Eh, Respon dari Pak Hadi ya, bukan pertanyaan ya. Saya pikir kalau kita coba melihat dari perspektif non pemerintahan tanda petik hari ini, kita bisa secara terbuka misalnya bisa melihat bahwa memang apa ya, pelaksanaan PSN eh, terutama di tanah Papua hari ini itu tuh sangat sangat tidak berkeadilan sekali. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi bahwa bahkan dorongan kalau PSN ini dilaksanakan terus ekstensifikasi kalau bahasa pemerintah ya, ekstensifikasi lahan untuk eh, pengembangan PSN khususnya untuk food estate ini terus dilanjutkan, potensi deforestasi itu akan semakin melebar. Saya setuju dengan hal itu. Ini yang kita sebut sebagai salah satu kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh negara. Selain persoalan kejahatan lingkungan, tadi juga disampaikan oleh Bang Teddy misalnya dalam slide-nya. Nah, yang lebih pokok sekali yang harus diperhatikan adalah kejahatan kemanusiaan ya, potensi-potensi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara. Nah, ya praktek-praktek perampasan lahan ya, bukan hanya perusahaan perampasan lahan, tetapi memang keinginan ya, political will daripada pemerintah kita untuk kemudian mengakui keberadaan masyarakatnya itu dan dengan segala kebudayaan termasuk juga institusi institusional adatnya mereka itu juga bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan. Nah, tapi narasi kemanusiaan ini kan beyond the decision making lah. Itu di luar sudah tidak lagi sebetulnya kita harus membahas dalam proses penyusunan kebijakan publik itu kita ngomongin aspek-aspek human right. Memang human right itu memang sudah harus ada di sana. Tidak perlu lagi kita bicarakan. Dia harus ada, itu udah baku misalnya itu. Nah, yang mau kita soroti lagi adalah bahwa eh, ini ya pelaksanaan kebijakan, proses program implementasi dari program eh, eh, s- strategis nasional ini, nah, dia gimana kita mau bilang lagi ya? eh, Teori apapun coba kita masuk untuk melihat PSN itu kayak rasa-rasanya udah mental semua. Nah, karena memang lagi-lagi kalau mungkin ada salah satu konsep yang cukup ngetren beberapa tahun terakhir ini adalah patologi patologi birokrasi bahwa memang kerusakan program PSN itu tidak hanya disebabkan oleh institusi yang rusak, tetapi memang secara regulasi itu udah rusak gitu loh. Nah, itu yang mendorong birokrasi pelaksanaannya itu ikut rusak juga.
Nah, harusnya apa yang kita lakukan dalam situasi seperti ini, Bang tuh? Kalau birokrasi rusak, otomatis implementasi udah pasti rusak juga. Misalnya tadi lingkungannya menjadi semakin buruk, Bang tuh. Lingkungannya semakin buruk, kemudian hutannya semakin berkurang, masyarakat adat semakin dipinggirkan, dieksklusi. Jadi saya ingin eksklusi karena kita ngomongin tentara tadi kan. Eksklusi itu kan kalau kalau dalam dunia ilmu sosial humaniora itu dia bilang eksklusi itu terjadi oleh beberapa hal. Satu adalah adanya pasar. Dalam hal ini para pengusaha-pengusaha yang dia memiliki modal besar, kemudian dengan modalnya itu dia bilang kami mau tanah, kami mau lahan untuk produksi peningkatan kapasitas produksi usaha kami. Ada duitnya banyak. Dia kasih modal itu. Kemudian ada regulasi yang mendukung itu. Muncullah PSN dalam kasus ini. Kalau tadi pengusaha itu misalnya dari John Lynn Group dan segala macamnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Teddy. Kemudian ada regulasi yang mendukungnya. Nah, muncullah PSN dan segala macamnya dan segala regulasi-regulasi yang kemudian harus dirubah sesuai dengan peruntukan PSN karena memang instruksi Presiden nomor 1 2016 itu secara jelas dan gamblang dia mengatakan bahwa semua regulasi, semua peraturan yang dia bertentangan dengan PSN harus ditunda pelaksanaannya, harus dirubah atau dievaluasi atau bahkan dia dihapus berlakunya. Itu jelas. Nah, jadi ada regulasi yang mendukung. Kemudian kedua, ada namanya apa namanya ada force-nya, ada militer, ada kekuatan-kekuatan yang didorong untuk kemudian mendukung pelaksanaan dari agenda pasar tersebut, agenda eksklusi tersebut. Kalau dalam konteks Papua mungkin kita bisa melihat adalah tentara. Tidak hanya di Papua ya, tapi tadi juga Pak Hadi bilang di beberapa daerah lain juga tentara juga ikut bermain. Nah, tidak hanya tentara sebetulnya. Kalau di Rempang misalnya sebagai contoh kasus itu kan Satgas ya, tidak hanya tentara tapi juga ada Satpol PP dan kepolisian di sana. Tapi poinnya adalah ada kekuatan-kekuatan militer, ada kekuatan yang bersenjata yang juga didorong oleh negara untuk mendukung agar apa namanya kepentingan bisnis ini bisa berjalan. Dan yang ketiga adalah tadi pasar sudah, regulasi sudah, tentara atau pasukan sudah ada, sudah yang terakhir itu adalah apa? Imajinasi tentang kesejahteraan. Jadi legacy. Jadi ada legacy yang seolah-olah oh ini semua dilaksanakan supaya terwujud yang namanya keadilan, supaya terwujud yang namanya infrastruktur yang memadai untuk masyarakat Papua. Misalnya supaya masyarakat adat Papua itu lebih sejahtera. Tapi kita bisa lihat apakah kemudian imajinasi dari legasi tersebut bisa terlaksana padahal sejak prosesnya saja dia sudah bermasalah. Nah, sejak prosesnya aja dia sudah ditolak. Jadi ini paradoks lagi-lagi ini paradoks. Nah, nah oleh karena itu saya setuju dengan Pak Adi dan juga Pak Hendrikus. Beliau ini juga dosen akademisi yang cukup konsen ya, Bapak Hendrikus ya dalam studi mengenai PSN di Tanah Papua hari ini. Saya setuju dengan Pak Adi dan juga Pak Hendrikus. Oleh karena itu kita harus bersama-sama melihat secara kritis apa namanya penyusunan kebijakan dan praktek pembangunan di PSN hari ini di berbagai daerah di Indonesia karena PSN itu ada banyak sekali khususnya di Tanah Papua hari ini yang sedang kita bahas. Saya pikir itu sisanya mungkin ada tanggapan dari Saleh silakan. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengenai deforestasi, sesungguhnya Celios pada awal bulan Desember sudah mengeluarkan studi khususnya di wilayah Merauke letak food estate. Studi Celios itu memperlihatkan bahwa penebangan hutan yang seluas 2 juta hektar di Merauke itu ternyata berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO2 atau setara dengan kerugian karbon 47,73 triliun rupiah. Jadi ini sangat masif. Dan lonjakan emisi ini sangat berlawanan dengan upaya global mengurangi emisi termasuk emisi untuk menuju net zero emission Indonesia tahun 2050. Nah, artinya kalau kita ngomongin soal keberlanjutan, ngomongin soal agenda transisi energi, termasuk diantaranya perencanaan-perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, proyek ini sangat tidak sustain dari sisi itu lingkungan hidup. Kemudian dan kalau kita bandingkan hanya dari satu proyek food estate yang ada di Merauke itu ternyata dapat memperparah kontribusi emisi kita baik secara nasional maupun secara global ya.
2-3% menjadi 3,96% sampai 4,96%, atau naik ya 2 kali lipat ya, problem emisi yang akan terjadi di Indonesia. Dan proyek food estate ini akan menaikkan lebih dari 2 kali lipat emisi di Indonesia. Nah, sehingga tidak hanya berdampak secara lokal di Papua, ternyata teman-teman sekalian, tetapi juga problem ini akan berdampak secara signifikan dari sisi Indonesia dan dari sisi global ya, karena keberadaan Papua sebagai wilayah yang sangat strategis. Nah, ngomongin soal PSN dan kaitannya sektor swasta, kalau kita cek data KPPIP itu total investasi yang masuk hari ini itu kan udah cukup banyak ya. Ada lebih dari 14 proyek yang sudah jalan, kemudian ada 9 proyek di sektor air bersih, 7 bandara, 56 bendungan, 18 energi, 50 jalan dan jembatan, 37 kawasan, 13 kereta, dan sebagainya. Dan mayoritas pembiayaan ini, 71,41% pembiayaan yang ada di proyek strategis nasional yang tersebar di wilayah di seluruh Indonesia itu adalah dari swasta. Dan kalau kita cek data terakhir dari Kemenko Perekonomian, termasuk proyek food estate di Papua itu mayoritas pembiayaannya justru dari pihak swasta. Ya, justru dari pihak swasta. Dan ini menarik tadi pendapat dari Prof. Jo soal bagaimana redistribusi kepemilikan lahan di sana yang mestinya tidak kemudian terjadi ketimpangan. Misalkan studi ini memperlihatkan teman-teman sekalian, studi Celios ini kan memperlihatkan terjadi ketimpangan lahan di sana ya. Ketimpangan lahan itu misalkan 50% dari total luas administratif Kabupaten Merauke itu adalah keperluan untuk konsesi perusahaan. Dan hal ini kan tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Jadi ada ketimpangan dari sisi penguasaan lahan yang ada di sana. Nah, ini kan juga sangat tidak berimbang, dan korporasi karena memiliki modal yang begitu besar, sangat mungkin mereka akan lebih dominan dalam melakukan penguasaan lahan dan kawasan yang ada di wilayah Merauke. Nah, jadi ini memang menjadi beberapa catatan-catatan yang menjadi temuan kami, dan pakat sekali dengan Prof. Jo, dan tentu nanti Prof. Jo yang sudah cukup lama di Dirjen Otonomi Daerah itu memperlihatkan sekali rezim PSN ini apa namanya, tidak hanya menggerus kewenangan daerah-daerah otonomi lain, bahkan otonomi khusus seperti Papua pun mereka menjadi tidak berdaya. Ini beberapa temuan-temuan kami. Mungkin itu Mas Galau. Mungkin bisa nanti Prof. Jo yang akan melengkapi. Ya Bang, saya Silakan Prof. Ya, Mas Yalo ya. Tambahkan sedikit aja dari responnya Pak Adi sama Pak Hendrik tadi, maka dan diskusi kita ini saya membaca ini harus ada 2 perbaikan ya. Satu, perbaikan pada level kebijakan PSN-nya. Ya, jadi kalau PSN-nya masih seperti yang diatur dalam Perpres itu sangat merugikan sekali otonomi daerah, dan bagi masyarakat di tanah Papua merugikan sekali otonomi khususnya, lebih khusus lagi hak orang asli. Nah, jadi oleh karena itu mungkin ini harus diberi masukan dan tekanan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan PSN diperbaiki ya. Karena kalau ini masih berlanjut pola yang seperti itu betul-betul daerah patuh, tunduk, manut, mengabaikan prosedur-prosedur kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Nah, ini betul-betul mematikan otonomi daerah lah kalau mau pakai bahasa kerasnya ya. Dan OSUS sendiri yang harus kita jaga nih, OSUS ini betul-betul karena tadi ini betul-betul kompromi kesepakatan mau OSUS atau mau merdeka kan gitu ya kan. Nah, kalau ini kita cederai kan gawat ya kan. Kita nggak mengharapkan itu gitu loh Pak Hendrik ya. Nah, bisa sangat khawatir kalau numpuk membesar dan menyulitkan sekali bagi kita membuat Indonesia yang lebih baik ke depan itu. Satu aja konflik di Indonesia ini
maka itu akan mengganggu. Ya itu ibarat duri dalam sepatu itu ya. Nah, jadi Aceh udah enggak, lalu Papua belum juga beres, tambah lagi dengan berbagai macam beban yang ditimbulkan kepada masyarakat di sana dalam konteks blunder-blunder pada kebijakan ASN ini, PSN ini. Nah, yang kedua adalah pada kebijakan perlindungan hak asasi orang Papua yang harus lebih didetailkan, kita rinci lagi lah. Karena ini pengalaman ini nggak terakomodasi di Undang-Undang Otsus Papua yang sudah direvisi sekalipun. Ya, jadi gimana nih kalau begini keadaannya? Bagaimana melindungi hak-hak orang asli Papua? Mungkin harus lebih detail, lebih rinci, termasuk pola bagi pembagian. Bagaimana kalau kami punya tanah itu ada pihak negara yang akan memfasilitasi swasta untuk kepentingan nasional, boleh saja. Orang Papua itu kan welcome tamu, silakan. Tapi tolong juga jangan mereka lalu jadi sengsara. Mereka butuh hidup, butuh kesejahteraan, anak-anaknya perlu pendidikan. Nah, kalau kemudian mereka ditelantarkan, utangnya itu dan sebagainya, kan itu akan membuat ketidakadilan. Nah, jadi itu aja. Jadi dua perbaikan pada kebijakan kita. Nah, ini harus tentu dengan usaha sama-sama lah ya untuk bisa dilakukan oleh pemerintah ini. Dan Pemdanya juga jangan diam-diam aja di tanah Papua, juga harus bersuara. Ini kan ada gubernur bakal naik nih 6 provinsi baru dengan gubernur-gubernur yang akan dilantik 2 hari atau Maret yang akan datang. Ini mungkin juga kalau bisa mereka paham ini dan didengar sehingga mereka ada perjuangan-perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat di tanah Papua. Saya kira itu, Mas Galang. Makasih. Terima kasih Prof. Johermansyah. Serangkaian pandangan sudah disampaikan. Nah, mungkin Kak Teddy Saya tambahkan ya. bisa. Ya, Ya. silakan Kak. Oke. Menanggapi pertanyaan dari Pak Hadi dan Pak Hendrikus, yang pertama bahwa saya ingin menyampaikan bahwa memang betul menurut kami PSN termasuk sebelum PSN, MIFE, penikmatnya adalah orang-orang tertentu. Sekarang mari kita coba lihat kembali pada saat MIRE. Ini kan masuk, iming-imingnya bagi masyarakat adat adalah untuk kesejahteraan. Kita harus jujur bicara soal itu. Dan ini yang waktu itu dikampanyekan pada saat MIRE awal ke masyarakat adat dari kampung ke kampung. Muncullah pertanyaan, kalau hari ini ada PSN, ini kita bicara dari 2009 sampai sekarang sudah belasan tahun. Pertanyaannya, dari MIRE, apa dampak bagi orang asli Papua yang karena iming-iming melepaskan tanah untuk masalah kesejahteraan, sudah berapa banyak dari mereka yang hari ini sejahtera? Sudah berapa banyak dari mereka yang hari ini itu berkelimpahan, entah uang maupun sumber-sumber yang lain? Yang kedua, sejak dari MIFE sampai hari ini, apakah ada evaluasi dari pemerintah terkait dengan jalannya proyek-proyek tersebut dan asas manfaatnya bagi orang asli Papua maupun pemerintah daerahnya? Keuntungannya apa? Apakah sudah pernah ada evaluasi terkait itu? Saya masih ingat betul waktu itu ada gerakan penyelamatan sumber daya alam oleh KPK. Saya mendukung waktu itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah negara, dalam hal ini pemerintah juga, secara adil, sadar, dan terbuka untuk melakukan evaluasi apa asas manfaatnya bagi orang asli Papua. Dan hari ini lagi datang dengan kepentingan PSN, cetak sawah, sos muda gula, dan bioetanol, yang mana itu luasannya itu bukan main-main. Jadi kalau bilang penikmatnya menurut kami ya, bukan untuk orang asli Papua. Mari kita buktikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan evaluasi. Silakan, saya pikir pemerintah bisa evaluasi itu. Nah, yang kedua adalah apakah peruntukan lahan, tadi ada dugaan bahwa peruntukan lahan bukan untuk food estate. Kita coba lihat situasi dan kondisi di Merauke. Kan setelah di MIFE itu kan bukan hanya pangan, tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang masuk. Salah satunya juga ATI dan lain-lain.
Kalau kemudian kita lihat hari ini yang terjadi di Wanam, hari ini kan tenggelam itu. Daerah yang hari ini sedang direncanakan untuk cetak sawah di sana yang digusur. Yang dimana itu merupakan klien kami. Menurut masyarakat adalah daerah sana memang tidak cocok karena itu ada, kalau terjadi itu sering airnya tuh dia, kalau macam sekarang contohnya tuh kan tenggelam itu daerahnya. Dan itu memang dari sananya memang seperti begitu. Menjadi pertanyaan adalah mengapa segampang itu pemerintah menetapkan daerah itu seperti itu tanpa ada kajian-kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah apakah proyek ini mengorbankan kepentingan orang asli Papua? Iya, jelas. Banyak kasus yang hari ini kami dampingi. Dan tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa ada penggusuran paksa di situ atas nama kepentingan pasien. Dan kami selalu mengatakan dalam beberapa perselius kami bahwa memang sedang terjadi genosida, ekosida, dan juga etnosida. Kenapa? Dengan hadirnya proyek-proyek atau industri berskala besar, apalagi industri ekstraktif, ini kan akan mendatangkan banyak orang dari luar Papua masuk. Sedangkan situasi hari ini kita tahu bahwa orang asli Papua dia menjadi minoritas di atas tanahnya. Yang menjadi pertanyaan, PSN ini untuk siapa? Kok orang asli Papua saja, contoh untuk mereka di Merauke, itu berburu dan meramu untuk di wilayah-wilayah yang Makleu, Kimahima. Apakah mereka punya budaya, punya kebiasaan dari dulu menanam padi? Enggak. Mungkin cuma di daerah-daerah trans. Yang mungkin ada di Kurik, Jagebob, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan, PSN untuk siapa? Gitu. Yang selanjutnya adalah, saya sepakat dengan Pak Hendrikus tadi bilang bahwa tidak ada pemberian bagi orang asli Papua. Otsus ini kan bukan baru, tadi Pak Prof sudah banyak menyampaikan. Dari tahun 2001, kalau sampai hari ini, tahun 2024, 22 sampai 23 tahun, kok orang asli Papua hidupnya seperti begitu? Apa yang salah? Apakah sudah ada evaluasi? Apakah pendekatan ekonominya yang tidak tepat atau bagaimana? Sehingga alasan pemerintah adalah datangkan industri berskala besar untuk orang asli Papua. Yang dalam tanda kutip saya harus mengatakan bahwa pemerintah gagal dalam pemberdayaan bagi ekonomi bagi orang asli Papua. Dan yang terakhir menurut kami jelas ada penyeludupan hukum dalam tanda kutip adalah terkait dengan proses DOP ini. Ini area yang menjadi pintu masuk untuk semua kepentingan untuk mengambil dan juga memantapkan kebijakan Jakarta yang secara sepihak dan secara formal ya, untuk kemudian kepentingannya bisa tercapai di Papua dengan mengesampingkan Papua sebagai konteks otonomi khusus. Seharusnya PSN ini dia tidak boleh ada sebelum RT/RW Provinsi Papua Selatan itu dia hadir. Seperti begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kakak Teddy untuk pandangannya. Mungkin ini ada beberapa juga yang masuk di kolom chat. Saya izin untuk bacakan. Beberapa bersifat pernyataan dan diskusi. Dari Azam, Mitra Indonesia, kejahatan lingkungan atau kemanusiaan bukan hanya oleh negara, tapi juga pembisnis yang tergabung di dalam agenda food estate, baik negara maupun non-negara. Kukira hasil kajian ini, mungkin ke depan bisa disampaikan langsung ke Pak Prabowo, sehingga arah ketahanan pangan bukan sekedar melanjutkan food estate yang amburadul. Ini bisa langsung disampaikan mungkin dari Pak Fikri dan Pak Saleh ini ya. Selanjutnya dari Prof. Rino Afriensa, sampaikan secara antropologis, otonomi khusus mestinya menjadi bagian dari proses pemulihan hak-hak masyarakat ada di Papua. PSN mengabaikan ontologi orang Malin Hanim yang berlandaskan pada totemisme, di mana tidak ada pemisahan antara alam dan manusia. Nah, ini perlu dicatat. Sehingga proses perusakan alam juga merupakan proses perusakan budaya. Sepakat sepenuhnya, Prof. Dan tadi mungkin sudah sangat elaboratif diskusinya. Mohon maaf sebelumnya untuk
peserta yang mungkin belum bisa diberikan kesempatan untuk ikut berdiskusi, tapi kita ke depan akan menagih. Tadi pernyataan yang disampaikan Pak Zakil Fikri bahwa ini adalah publikasi pembuka, jadi masih akan panjang serial ke depan yang akan juga ditunggu oleh para peserta dan juga para media. Baik, mungkin kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk peserta yang sudah hadir. Dari penanggap ada Prof. Dr. Johermansyah Johan. Terima kasih Pak Johan. Kemudian juga tadi ada dari beberapa media strategis nasional maupun di daerah, dan kawan-kawan di jaring advokasi di Merauke, di Papua Selatan, dan di Papua pada umumnya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam forum ini. Kita berjumpa sesegera mungkin di lanjutan serial Celios publikasi selanjutnya. Baik. Oke, makasih Prof. Jo, Mas Teddy. Makasih teman-teman sekalian, Pak Hadi. Sama-sama ya, sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jo, Siap. terima kasih Bang Teddy dan Pak Hendrikus juga sudah ada di sini tadi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Usul materi di share bisa itu ya, yang tadi Semangat slide. terus Bang Teddy. Semangat Siap, terus. Pak, Pak. bisa. Siap. Pantang mundur. Papua Harus. maju terus, pantang mundur. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Kapan semua. Bapak bisa ke mana? Merauke melihat food estate. Ya, tapi jangan ke MIFE ya. Soalnya sudah gagal MIFE-nya. Wah, Pak Riyadi temannya Haji Isam itu, awas Kak Teddy. Izin live, Pak. Aduh, Merauke itu daerah subur itu, daerah subur.